Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ade Ferdiansah, tentunya di channel Bule Rock. Tak bosan-bosan, kembali lagi saya akan membahas atau mereview pertemuan mata kuliah daripada mata kuliah teknik produksi film. Nah, pada pertemuan kemarin kita dalam satu kelas itu bersama Pak dosen telah membahas daripada prosedur atau runtutan bagaimana cara menjadi bagaimana atau konsep menjadi atau runtutan memproses sebuah film, atau ya intinya teknik atau tata cara secara ini ya, secara garis besar umum cara kita menjadi seorang atau menjadi tim teknik produksi film. Nah, teman-teman, saya akan memberikan dalam video ini ya, mereview materi kemarin, saya akan memberikan alasan kenapa kita harus mempelajari atau mengetahui daripada langkah umum atau tahapan umum untuk teknik produksi film. Saya akan memberitahu tentang itu. Akan tetapi teman-teman, perlu diketahui sebelum kepada alasan yang nanti saya akan sampaikan, saya akan sedikit menyampaikan terlebih dahulu apa itu garis besar runtutan konsep teknik produksi film. Karena mengapa? Teman-teman perlu tahu dulu nih apa saja nih yang dimaksud dengan konsep produksi film itu, atau runtutan tahapan-tahapannya bagaimana gitu kan. Baik teman-teman, jadi dalam teknik produksi film itu ternyata ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada teknik praproduksi film. Kemudian ada yang kedua adalah produksi film. Nah, yang ketiga ada pasca produksi film. Tentunya teman-teman sedikit bertanya-tanya, mungkin secara penamaan atau harfiahnya tahu sih ya, yang namanya pra itu sebelum, kemudian produksinya itu ya sedang melaksanakannya, nah paskanya itu sudah. Nah teman-teman, tapi itu tuh bukan sebentar hanya tahu mengenai makna dari penamaan tahapan-tahapan tersebut. Ada beberapa makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan tersebut. Nah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, itu tahapan praproduksi film. Jelas, tahapan praproduksi film adalah tahapan yang harus dilaksanakan atau dipersiapkan secara matang sebelum memulai produksi film. Akan tetapi, ini menjadi tahapan yang paling fundamental dan ini dibilang sebagai jantungnya. Kenapa demikian? Karena pra itu adalah suatu rancangan awal konsepan, planning, ide, gagasan, kemudian skema dan lain-lain itu adanya di praproduksi film. Seperti misalkan skrip, kemudian judul film, kemudian tokoh, pemeran, terus kayak alur. Nah, itulah sejenis itu tersedianya di pra. Terkait daripada seluruh departemen yang ada dalam teknik pembuatan produksi film, itu tuh dimulainya ketika di pra itu, di pra produksi film. Karena mengapa? Sebelum kita bisa berjalan, kita harus tahu dulu bagaimana caranya untuk berjalan. Nah, sebelum itu untuk action, kita harus tahu planning terlebih dahulu. Pra merupakan segala bentuk planning yang akan dilaksanakan di tahapan produksi dan pasca produksi, teman-teman. Jadi, bisa dibilang praproduksi film itu sangat penting sekali. Singkatnya demikian. Yang kedua yaitu produksi. Oke, produksi simpel saja teman-teman. Yang namanya suatu aplikasi, implementasi dari sebuah planning itu dinamakan sebuah aktivitas yang menamakan kegiatan sedang dilaksanakan. Setelah kita memplanning di praproduksi segala bentuk departemen dan lain yang berkait dengan perfilman yang akan kita produksi, nah kita
harus melaksanakan apa yang kita planning tersebut. Saya jelaskan secara contohnya, misalkan kita telah memplanning bahwa alurnya itu alur maju, maka ketika produksi kita harus mengetahui bahwa dalam take video ini alurnya maju. Kemudian ketika dalam konteks misalkan dialog, ada skripnya yang telah dibuat pada tahapan praproduksi, maka ketika pemeran itu akan memulai melaksanakan aktingnya, dia sudah melihat daripada skrip yang telah disediakan, daripada jenis dialog, kemudian keadaan si pemeran ini, itu sudah merupakan pelaksanaan ataupun implementasi daripada yang tadi dipersiapkan, yaitu dalam skrip tadi. Oke teman-teman, paham kan? Nah semuanya itu berlaku, bukan hanya sebagai pemeran, segala-segala teknisi yang berkaitan